Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja langsung karena ini bahasanya panjang dan kita harus coba memahaminya. Ini ada informasi terbaru dari Ice Network teman-teman ya. Nah, pasca kuis ya kemarin. Nah, ini mendadak jadi ada pengalihan atau perubahan fokus daripada projectnya Ice Network. Oke, kita coba baca dan kita pelajari teman-teman ya. Ini teman-teman boleh dibuka Twitternya, baca bisa ya. Ini ada komunitas S yang terhormat. Nah, ada informasi hari ini ya 4 jam yang lalu ini. Komunitas S yang terhormat, Ice mengalihkan fokus ke pengembangan mainnet katanya. Jadi dialihkan ke pengembangan mainnet kita khusus. Jadi ini Ice ini katanya khusus mau fokus ke mainnet aja. Itu penambangannya diberhentikan. Ini hari ini menandai momen penting dalam perjalanan Ice saat kita menavigasi landscape teknologi blockchain dan proyek berbasis komunitas yang terus berkembang. Kita harus membuat keputusan strategis katanya untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek kita dalam jangka panjang ya. Semua proyek memang tujuannya memang jangka panjang teman-teman ya. Oke, setelah pertimbangan dan analisis yang cermat, kami memutuskan untuk menghentikan aktivitas penambangan di S. Jadi penambangan kita di aplikasi itu berhenti total. Ya, berhenti total. Nanti kita cek di aplikasinya ya. Tahu teman-teman langsung mau cek silahkan. Meskipun fase 1 berperan penting. Nah, ini memang fase 1 ya. Fase 1 berperan penting dalam membangun basis pengguna dan mendistribusikan koin ICE ya. Kami menyadari bahwa hal ini memerlukan biaya yang signifikan. Ya, ini kan memerlukan biaya karena memang ada biaya pengeluaran tiap bulan ya, jelas ya seperti itu ya. Jadi, udahlah, intinya begini mungkin. Ini kan kalau dilanjutin penambangan biayanya nih tiap bulan terus menggelontor ya. Artinya ada biaya bulanan besar. Kalau biaya project seperti ini kan nggak kecil. Udahlah, nambang selesai, koin sedapatnya, udah kita langsung mainit aja gitu ya. Intinya bahasa sederhananya begitu. Baik secara finansial maupun sumber daya tim katanya. Dengan pengeluaran bulanan yang melebihi 50.000 dolar. Wah, berapa kira-kira 50.000 dolar ya? 10.000 itu kan 150 juta ya. Berarti kalau 50.000 berapa ya? Hampir 1 M lah setiap bulannya ya. Dan waktu tim yang berharga dialihkan dari pengembangan mainnet ya. Kami yakin inilah saatnya untuk mengalihkan fokus kami. Berfokus pada pengembangan mainnet, tujuan utama kami adalah ya pengalihan ke mainnet ini menghadirkan aplikasi mainnet. Jadi nanti ada aplikasi baru teman-teman yang kuat dan mudah digunakan untuk memberdayakan komunitas kami. Jadi ada pemberdayaan komunitas nanti aplikasi itu, apakah itu medsos yang mungkin medsos itu berbayar tetapi bisa pakai ICE atau apa gitu kan, dan mendorong keterlibatan yang tulus. Kita dapat alokasikan sumber daya kita secara lebih efisien untuk mencapai tujuan ini dengan menghentikan aktivitas penambangan. Jadi tujuannya ya inilah solusi debt-nya ya hanya menghentikan penambangan, tidak ada solusi lain karena memang mungkin ya kekurangan daripada investor atau bagaimana, karena kan tadi di atas disinggung masalah biaya bulanan yang betul-betul mendekati 1 M 1 bulan ya pengeluarannya, sementara inputnya mungkin itu inputnya mungkin tidak menakar itu, tidak mengcover itu ya. Terlebih juga kalau produknya sendiri yaitu kripto, sementara di pasar kan teman-teman juga tahu berapa satu tokennya kan gitu ya. Sementara kalau untuk ingin value naik kan teknikal daripada project kripto ini kan beragam banyak dan memang itu harus ada pengorbanan, ada burn, ada ya dan lain-lain lah, dan itu juga bukan input jatuhnya ya, tetap masih tergolong output ya. Perubahan penting dan tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran transisi dan kelayakan untuk distribusi final mendatang. Nah, distribusi jadi terakhir nih. Pendistribusian ini final terakhir ya. Nanti koin kita yang akan didistribusikan ini sekali lagi terakhir. Nah, itu mungkin entah akhir bulan ini atau awal bulan depan. Kami mendesak semua pengguna untuk menyelesaikan langkah-langkah berikut sebelum tanggal 28 Februari. Ada langkah-langkah yang harus kita selesaikan sebelum tanggal 28 Februari bulan ini. Yang pertama, akun kita harus lulus kuis. Semua pengguna harus berhasil lulus kuis yang tersedia di aplikasi ya. Yang kuis kemarin itu harus lolos. Kemudian yang kedua, tambahkan alamat BNB Smart Chain. Ya, penting untuk menambahkan alamat BNB Smart Chain ke akun Anda untuk menerima distribusi, itu penting. Jadi tambahkan akun. Bang, akun apa aja? Ya, terserah silakan. Yang penting ICE-nya ICE BNB atau ICE Smart Chain, BNB Smart Chain. Mau itu di Trust Wallet, mau di itu MetaMask, mau itu di
get.io, mau itu di mana kemarin OKX, itu bebas mana aja boleh, nggak apa-apa, nanti distribusi tetap masuk kok ya. Kemudian ketuk untuk menambang. Nah, ini menambang tetap jalan sampai tanggal 28. Jadi kita klik 1 kali 24 jam itu masih tetap jalan sampai tanggal 28 dan itu harus dilakukan. Meskipun penghasilan dihentikan, pengguna harus terus mengetuk tombol S di aplikasi setiap 24 jam untuk menghindari potongan sebelum 28 Februari. Tetapi ya ini menghindari potongan, tapi yang akun-akun kita teman-teman mungkin banyak juga ya, termasuk saya pribadi ya, potongan tetap jalan. Saya dari semenjak migrasi pertama, saya semenjak ngerjain kuis kemarin itu, saya tidak ada penambahan, yang ada pengurangan terus setiap hari. Tapi whatever ya, silahkan saja, itu Dep yang punya aturan, Dep yang punya project ya, silahkan aja. Saya hanya ngikutin apa yang mereka minta. Kalau misalkan diketuk sampai 28 ya kita ketuk aja, walaupun tidak ada pemasukan koin dan lain sebagainya ya. Nah, itu kembali ke teman-teman lah, kalau mau dibuang ya silahkan, monggo aplikasinya, atau mau seperti apa, atau mau kayak seperti saya dikerjakan saja, ketuk sampai tanggal 28 Februari juga monggo. Kegagalan menyelesaikan langkah-langkah ini akan mengakibatkan hilangnya distribusi koin ke S Anda. Jadi kalau ini yang 3 ini nggak kita kerjakan, nggak kita ikutin, ya sama aja kita buang aplikasi, karena nggak bakalan ada distribusi koin ya. Menyetel ulang detail pre-stake dan distribusi. Nah, ini di stakingnya kan di nol, kan di reset ulang. Dalam upaya kami memastikan keberlanjutan mainnet, kami telah menyetel ulang katanya peraturan ke nol untuk semua pengguna. Artinya distribusi hadiah hanya akan didasarkan pada jumlah koin S yang ditambang. Jadi jumlah koin S yang kita tambang itu yang akan didistribusikan. Itu pun yang pertama harus di stake, yang kedua ada potongan 30%. Nah, ini selanjutnya 30% dari saldo yang didistribusikan akan dialokasikan ke kumpulan hadiah mainnet ya. Jadi dialokasikannya ke kumpulan hadiah mainnet nanti yang 30% itu. Jadi bukan dibakar, tapi nanti dialokasikannya ke kumpulan hadiah mainnet. Jadi hadiah saat mainnet yang 30% itu. Tapi kalau kita nggak dapat hadiah ya, walaupun kita udah dipotong ya, itu mungkin salah satu kontribusi kita aja. Ya seperti itu memang. Dikunci selama 5 tahun. Nah, itu pun dikunci 5 tahun untuk memberi insentif kepada pembuat node dan validator. Jadi bukan ke penambang ya. Jadi intinya 30% ini ya udahlah, cuma-cuma aja. Kita kasih lah ke developer. Artinya begitu. Dia yang ngatur lah. Ya, simpelnya begitu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 10.000 ya potong aja 30% dari 10.000, berarti tinggal 7.000 saldo realnya yang akan dimigrasikan. Itu pun belum dipotong lock ya, kunci atau staking berapa misalkan ya. Itu terserah, bebas teman-teman, mau setahun cuma 5% atau setahun 10% itu bebas, silakan aja. Mau 1% kek boleh. Informasi saldo akhir akan tersedia pada tanggal, nah saldo akhir akan tersedia tanggal 28 Februari nanti. Dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pemotongan ya dan tingkat keberhasilan penyelesaian kuis. Ya, oke. Kemudian periode kunci. Kolam komunitas. Kolam ini tidak memiliki periode penguncian. Kumpulan hadiah mainnet, kumpulan ini akan memiliki periode. Nah, ini kalau misalkan memang untuk masalah kolam komunitas itu memiliki periode penguncian, yang karena di aplikasinya itu bukan akan memiliki penguncian ya. Tidak memiliki periode penguncian. Inti kolam komunitas itu ada komunitas lain selain penambang, tetapi dia memang melakukan investasi ya di base trade-nya, dan dia memang termasuk tim daripada kolam komunitas. Jadi kolam itu ya komunitas yang memang dia punya full terpisah dengan adanya ICO seperti itu, IDO dan sebagainya, itu beda lagi. Kemudian kumpulan hadiah mainnet ya, kumpulan ini akan memiliki periode penguncian 5 tahun mulai dari tanggal rilis mainnet 7 Oktober. Nah, rilis mainnetnya 7 Oktober di sini dengan rilis triwulan. Jadi kalau rilis triwulan ini berarti per 3 bulan teman-teman ya, yang setara secara proporsional dimulai pada 7 Oktober. Kemudian timpul juga sama jadwalnya, 7 Oktober juga 2024 mulainya. Kemudian kumpulan DAO. Nah, ini kalau untuk penambang-penambang biasa seperti kita ini nggak ikut. Kolam komunitas enggak. Kemudian timpul enggak. Kumpulan DAO juga enggak. Jadwalnya sama 7 Oktober semua. Kemudian treasure full enggak. Pool ini akan memiliki periode penguncian selama 5 tahun. Semua dikunci 5 tahun ya. Kumpulan pertumbuhan juga. Nah, ini kumpulan pertumbuhan. Kumpulan ini akan memiliki periode penguncian selama 5 tahun yang dimulai sama juga ya. Artinya triwulannya juga ada dan setara secara proporsional ya. Jadi ini semua sebenarnya bukan penambang biasa seperti kita. Mereka-mereka yang memang
apa namanya, mengikuti event-event atau mengikuti fitur-fitur yang developer atau trik-trik yang developer sediakan ya. Oke, kemudian melihat menuju masa depan, meskipun perubahan ini tampak signifikan, hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi kami untuk AIS. Kami tetap berkomitmen terhadap transparansi dan keterlibatan masyarakat di setiap langkah. Dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, kami memiliki rencana pengumuman menarik ya. Beberapa minggu dan bulan depan, mungkin bulan Maret nih ada pengumuman lagi, atau mungkin ya karena kan sekarang udah pertengahan ya. Nanti tanggal 28 ada pengumuman. Jadi beberapa minggu dan beberapa bulan nanti ada pengumuman lagi. Kemudian pengumuman testnet ya, lengkap dengan dompet dan penjelajah AIS Open Network ION. Nah, ini ada lagi baru ya. Artinya disingkat ION, ini ada testnet dan dompet nanti. Ya mungkin kita ini upgrade daripada project ini yang fokus ke mainnet. Nanti ada beberapa aplikasi kelengkapan yang menopang menjadi utilitasnya AIS Network. Peluncuran aplikasi Forcebyte. Nah, ini ada namanya aplikasi Forcebyte nanti. Komponen penting AISnet di mainnet. Ini adalah salah satu komponen penting katanya ya. Kemudian fase pengujian beta untuk aplikasi mainnet. Jadi nanti ada aplikasi mainnet lagi, apa namanya, mungkin entah aplikasi ini yang dirubah atau mungkin ada lagi, nanti kita tunggu aja. Mengundang anggota komunitas untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik yang berharga di sini. Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Kami ingin mengucapkan terima kasih, bla 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 bla. Oke, tidak tergoyah katanya ya untuk komunitasnya. Mendorong batas-batas inovasi, menciptakan kemudian saat kami memulai babak baru ini, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam membentuk masa depan AIS. Oke lah ya. Kemudian terakhir, nantikan pembaruan dan pengumuman lebih lanjut seiring perjalanan kita menuju masa depan. Oke, artinya gitu teman-teman ya. Jadi penambangan sudah stop ya. Coba kita lihat aplikasinya. Oke, kita coba lihat aplikasi ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kita klik yang tanda seru hijau ini di atas. Nah, kita klik. Nah, di sini kan sudah tidak ada ya. Jadi sudah tidak ada penambahan lagi, yang ada pembakaran token ya. Ini saya juga sama, semua sudah tidak ada lagi. Mau di scroll ke bawah terus, pokoknya tidak ada pernah penambahan lagi. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, nah di sini ada dompet ya, kemudian ada dompet, ada blockchain ya. Teman-teman bisa lihat berapa ya. Nanti yang masuk blockchain ya mungkin ya itu yang akan di apa namanya? Yang akan didistribusikan ke kita ya. Kemudian apalagi? Ya ini staking ya. Nah teman-teman kalau klik ini, kalau klik penambangan, klik, nah di sini tampilannya akan seperti ini kan. Ini kunci terlebih dahulu sekarang katanya. Ini harus dikunci teman-teman. Harus dikunci, contoh seperti inilah, contoh lah ya. Oke, misal. Nah kita coba cek kunci konfirmasi dan ini masih belum bisa ya, masih coba lagi. Ups katanya begitu ya. Jadi belum bisa, nanti kita tunggu saja karena memang masih keterangannya apa tadi? Coba, tampaknya ada yang salah katanya. Tim kami sedang berupaya untuk memperbaikinya sekarang. Jadi lagi mungkin disempurnakan untuk staking ini, belum ready, belum siap. Nanti kalau udah siap ya silahkan aja. Gitu ya, atau biarin aja. Kalau ya kalau misalkan kita nggak rubah staking, ya artinya kita nggak ikut staking berarti ya. Begitu. Oke, kemudian apalagi informasinya? Udah itu aja paling ya. Coba kita ke atas, penguncian staking, penguncian tips statistik. Coba balik lagi dari atas. Nah, tetap kayaknya nggak bisa sih teman-teman ya. Coba konfirmasi masih sama. Oke lah ya. Artinya begitu. Jadi jelas intinya kesimpulannya adalah penambangan AIS dihentikan. Kita tapi masih dimintai untuk mengklik sampai 28 Februari. Jangan lupa kaitkan S karena akan didistribusikan sisa koin atau real koin hasil penambangan kita setelah beberapa hal yang dilakukan seperti pemotongan ya, seperti 30% ya, seperti apalagi ya sisa staking ya yang kalau misalkan kita staking berapa persen ya sisanya itulah. Nah, itulah sisa bersihnya yang akan didistribusikan ke kita. Oke. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. Jadi jelas bahwa AIS sudah selesai penambangan dan kita tinggal menunggu mainnet, dan ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan mengikuti daripada instruktur atau informasi daripada pengembang AIS Network itu sendiri. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Adapun masalah pengurangan, misalkan Bang, itu kan pengurangan sebelum pengumuman ini juga sudah berkurang segala macam.
Jujur kalau saya pribadi memang tidak secara detail, itu kan tidak ada penjelasan dari developer ya, tidak ada penjelasan detail tentang masalah itu, pembakaran itu kenapa terjadi pasca kita menjalankan kuis dan update aplikasi akhirnya seperti itu. Ada juga katanya yang tetap normal, ada Allahu alam. Intinya adalah kita fokus yang 3 ini sekarang. Nah, ini aja dulu ya, karena penambangan sudah berhenti. Percuma juga dapetin yang kayak gitu kan. Oke, itu aja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.